saya Nesa Trianendri dengan NIM 21050069. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kejahatan di laut untuk memenuhi mata kuliah kriminologi. Baik, sebelum saya melanjutkan materi saya akan menjelaskan apa itu kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Kejahatan dibagi menjadi dua, ada kejahatan di darat dan kejahatan di laut. Kejahatan di laut merupakan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan gangguan hubungan hak dan kewajiban manusia dalam hubungan hukum serta menimbulkan kerugian terhadap sumber daya laut. Salah satu kejahatan yang terjadi di laut adalah pencemaran laut. Suatu permasalahan yang semakin hari terus bertambah yang harus menjadi perhatian kita semua karena sangat berdampak pada kehidupan laut agar kekayaan laut Indonesia tetap terlestari. Pencemaran laut dapat sangat bermacam-macam, dapat berupa limbah industri, sampah laut, tumpahan minyak, dan lain-lain. Untuk pencegahan terjadinya pencemaran laut, pemerintah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup memberi definisi bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat unsur-unsur yang dibedakan, yaitu 1. Unsur hayati atau biotik yang terdiri dari makhluk hidup, manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada unsur fisik atau abiotik, terdiri dari seperti tanah, air, udara. Yang ketiga unsur sosial budaya, sistem nilai, gagasan, dan keyakinan, dan perilaku sebagai makhluk sosial. Pencemaran di lingkungan atau wilayah laut disebabkan oleh 4 sumber. Yang pertama, pencemaran dari kapal, dumping, aktivitas dasar laut, dan aktivitas dari daratan. Sumber-sumber dan jenis-jenis pencemaran laut. Apabila ditinjau dari sumber pencemaran tersebut berasal, maka sumber pencemaran laut dapat dibedakan menjadi: pertama, laut, kapal, pembuangan minyak, kebocoran kapal, dan kecelakaan seperti kapal pecah dan tabrakan kapal. Yang kedua, instalasi minyak. Selanjutnya, darat, pencemaran melalui udara, pembuangan sampah ke laut, air buangan sungai, air buangan industri. Ditinjau dari sumber yang menyebabkan terjadinya pencemaran laut, pencemaran yang disebabkan oleh zat pencemar yang berasal dari darat, pencemaran yang disebabkan oleh zat pencemaran yang bersumber dari kapal laut, pencemar yang disebabkan oleh zat dumping atau buangan sampah, pencemar yang disebabkan oleh zat yang bersumber dari kegiatan eksplorasi atau eksploitasi dasar laut serta tanah di bawahnya. Baik, selanjutnya jenis-jenis pencemaran lingkungan laut. 1. Marine pollution caused via the atmosphere by land-based activities. Bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan adanya 3 penyebab utama pencemaran laut golongan pertama ini. Yang pertama, penggunaan berbagai macam sintetik chemical. Yang kedua, pelepasan logam-logam berat seperti merkuri akibat proses industri atau lainnya. Yang ketiga, pengotoran atmosfer oleh hidrokarbon, minyak yang dihasilkan oleh penggunaan minyak bumi untuk menghasilkan energi. Jenis-jenis yang kedua adalah pembuangan limbah domestik dan industri, pencemaran yang disebabkan oleh pengaliran limbah domestik atau limbah industri dari pantai atau akibat dumping. Yang ketiga, jenis-jenis yang ketiga yaitu marine pollution caused by radioactivity, pencemaran laut karena adanya kegiatan radioaktif alam ataupun dari kegiatan manusia. 2 penyebab utamanya adalah percobaan senjata nuklir dan pembangunan limbah radioaktif, termasuk pencemaran yang disebabkan oleh penggunaan laut untuk kepentingan militer atau pembangunan alat-alat militer di laut. Selanjutnya, ketentuan pidana terkait dengan pencemaran laut terdiri dari dua jenis delik material dan delik formil. Delik material dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup terdapat pada pasal 98 dan 99.
Sedangkan perbuatan yang dilarang masuk kategori delik formil dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup terdapat pada pasal 100 sampai dengan pasal 111 dan pasal 113 sampai dengan pasal 115. Faktor kejahatan laut tersebut dapat terjadi karena luasnya wilayah laut Indonesia, faktor ekonomi yang rendah, kurangnya personel, aparat keamanan, dan kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum. Sekian penjelasan materi tentang kejahatan di laut dari saya. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Januari kemarin, insiden kapal pembawa kebutuhan pokok dan solar ini menyebabkan tumpahan minyak yang mencemari perairan. Kantor Kecap Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kota Parepare bersama Pertamina Jumat pagi tadi memblok sisa tumpahan minyak agar tidak meluas. Dengan jalur laut internasional, kasus ini sulit diungkap apalagi dibuktikan. Nakoda kapal, siapkan dokumen kapal. Kasus pencurian ikan memang menjadi salah satu permasalahan yang menjadi laten di wilayah perbatasan laut Indonesia. Di dasar laut ada bahaya yang mengancam ketika sampah sudah terurai dan bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Korespondensi CNN Indonesia Silvano Hajid menelusuri bagaimana sampah plastik di laut bisa kembali ke meja makan kita. Jika lensa kamera ini merupakan sepasang mata ikan yang berlindung di sela-sela padang lamun, beginilah kondisinya kalau lamun tertutup sampah plastik. Di kedalaman 1-2 penampakan laut di depan Pertamina Bima.